Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, tanggal 14 Januari tahun 2025 menerima audiensi Ketua Umum Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama, PP Muslimat NU, beserta jajaran di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan ini diadakan sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat kerjasama antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat nilai-nilai kebangsaan. Dalam audiensi tersebut, Ketua Umum PP Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa, menyampaikan berbagai program kerja yang sedang dijalankan oleh Muslimat NU yang menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan organisasi masyarakat dalam mengatasi berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan pendidikan di Indonesia. Presiden Prabowo mengapresiasi kontribusi Muslimat NU yang telah banyak berperan aktif dalam mendukung program-program pemerintah, terutama dalam bidang pendidikan dan pemberdayaan perempuan. Ia mengharapkan agar ke depannya, sinergi antara pemerintah dan Muslimat NU dapat semakin ditingkatkan untuk mencapai tujuan bersama dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Dalam pertemuan ini, kedua belah pihak juga membahas berbagai isu terkini yang dihadapi masyarakat, termasuk upaya penanganan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak. Presiden Prabowo mengajak semua pihak untuk bersinergi dalam mewujudkan visi Indonesia yang lebih baik. Audiensi ini diakhiri dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Presiden dan PP Muslimat NU untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang. Kegiatan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendengarkan suara masyarakat melalui organisasi-organisasi sosial yang memiliki pengaruh besar di Indonesia. Dengan adanya audiensi ini, diharapkan hubungan antara pemerintah dan organisasi masyarakat seperti Muslimat NU semakin erat, sehingga dapat berkontribusi lebih besar dalam pembangunan bangsa dan negara. Dan 16.356 TPQ Taman Pendidikan Al-Quran, dan kita memiliki hampir 65.900-an himpunan dakwah dan majelis taklim Muslimat NU. Kami juga memiliki pusat koperasi An-Nisa, mungkin satu dari 5 puskop perempuan yang ada di Indonesia. Kami melaporkan kepada Pak Presiden bahwa kami memiliki 43 rumah sakit dan klinik. Layanan-layanan inilah yang selama ini menggerakkan kegiatan Muslimat NU di seluruh Indonesia. Kami menyampaikan bahwa ada 2 program yang kita akan luncurkan pada Kongres bulan depan. Yang pertama adalah Mustika Mesem. Mustika Mesem itu muslimat cantik mengentaskan kemiskinan ekstrim. Sebetulnya uji cobanya sudah 2 tahun yang lalu dilakukan di berbagai kabupaten kota, dan kita akan luncurkan sebagai program nasional Mustika Mesem, muslimat cantik mengentaskan kemiskinan ekstrim. Antara lain di setiap pengajian, kawan-kawan sekalian, pengajian muslimat itu bisa seminggu 2 kali di tingkat anak ranting, itu berarti tingkat RW. Setiap pengajian mereka membawa 1 biji telur minimal, yang bawa 2 telur juga banyak. Jadi ini salah satu format bagaimana program Mustika Mesem bisa memberikan sapaan kepada mereka yang terindikasi stunting, tapi juga memberikan penyapaan kepada mereka yang di dalam data di desa itu kategori miskin ekstrim. Yang lansia sendirian itu ada program rantangan, ini juga sudah berjalan 2 tahunan yang lalu. Dan kemudian ada Mustika Darling. Mustika Darling adalah muslimat cantik sadar lingkungan. Apa yang kita lakukan di beberapa daerah seperti di Temanggung, mereka sudah melakukan dari 2019. Lalu itu menjadi referensi bahwa pengajian-pengajian di lingkungan muslimat bisa dijadikan referensi setelah pengajian bersih, karena ada kader-kader darling, kader-kader sadar lingkungan, dan di setiap pengajian mereka juga sudah memilahkan antara sampah plastik, sampah kering, dan sampah basah. Jadi tengah-tengah pengajian kader darling itu sambil keliling, dan setelah pengajian mereka juga membersihkan sampah-sampah itu. Problem sampah adalah problem kita bersama, maka apa yang bisa kita inisiasi, kita coba maksimalkan lewat lini terkecil yang bisa kita lakukan. Lalu kalau tiap ranting, kemudian tiap anak cabang dan tiap cabang melakukan hal yang sama,
dan itu bisa diikuti oleh yang lain, saya rasa problem penumpukan sampah di berbagai daerah relatif akan bisa diminimalisir.